Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di program Jendela Dakwah An-Nawawi. Sebelum menuju ke jenjang pernikahan, ada dua hal yang biasa dilakukan dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah nador, melihat si calon, baik tidaknya, baik dari segi sifat, keluarganya dan semacamnya, yang sudah pernah kita bahas di edisi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah khitbah, melamar, mengutarakan keinginan untuk menikahi. Khitbah itu sendiri kalau dalam bahasa kitabnya adalah iltimasul khotib minal makhtuba an nikah, ajakan menikah dari seorang pria pada wanita. Khitbah hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang memang boleh untuk dinikahi. Kalau yang haram untuk dinikahi maka tidak boleh untuk dihitbah. Semisal bibinya dihitbah, dilamar, tidak boleh. Di syarat dari khotib adalah yang dilamar sosok yang boleh untuk dinikahi. Khitbah itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang ta'rid, ada yang tasrih. Ta'rid yang dimaksud adalah cara melamarnya itu menggunakan bahasa sindiran. Contoh, rubba raghibin fik, misal, banyak lelaki yang menyukaimu. Itu menggunakan bahasa sindiran. Ada yang dengan tasrih, dengan secara jelas, saya ingin menikahimu. Ini dengan jelas berarti. Dari dua macam khitbah ini muncullah beberapa tafsilan, pemerincian. Yang pertama adalah sosok wanita yang boleh dilamar baik secara ta'rid ataupun tasrih, secara sindiran ataupun secara jelas. Siapa sosok wanita yang boleh untuk dilamar secara mutlak? Yaitu wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan, belum punya suami. Kemudian wanita tadi juga tidak dalam masa iddah. Yang nomor dua adalah wanita yang tidak boleh untuk dilamar secara mutlak, baik secara ta'rid ataupun secara tasrih. Siapakah mereka? Yakni wanita yang dalam masa iddah raj'i. Iddah itu kan ada tiga. Ada iddah ba'in, ada iddah raj'i, ada iddah wafat. Kalau iddah wafat itu seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau iddah ba'in, wanita yang sudah ditalak 3. Kalau iddah raj'i, ini masih ditolak 1. Kalau wanita yang masih dalam masa iddah raj'i ini, itu tidak boleh untuk dilamar, baik secara tasrih ataupun ta'rid. Kenapa demikian? Karena orang yang masih dalam masa iddah raj'i ini statusnya sama halnya seperti seorang istri. Karena sang suami yang mentolaknya tadi masih punya hak untuk mengembalikan statusnya sebagai istrinya itu. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang tidak boleh untuk dilamar secara tasrih, tetapi boleh menggunakan lamaran yang ta'rid dengan bahasa sindiran. Siapa saja? Yakni wanita yang dalam masa iddah wafat ataupun iddah ba'in. Ada orang yang suaminya meninggal, semisal dapat 2 hari sampean datang melamar tapi dengan cara ta'rid, itu tidak masalah. Tapi tidak boleh menggunakan tasrih, tidak boleh diungkapkan secara jelas. Kenapa kok tidak boleh diungkapkan secara jelas? Karena hal ini akan menimbulkan keinginan berbohong, keinginan untuk berdusta akan masa iddahnya. Bisa jadi nanti takut agar status jandanya cepat hilang, akhirnya dia yang seharusnya iddah sekian bulan memangkas menjadi sekian bulan. Agar tidak terjadi sedemikian, akhirnya syariat melarang
seorang yang masih dalam masa iddah bain ataupun wafat, ini tidak boleh dilamar secara tasrih. Kalau dilamar secara ta'rid tidak apa-apa. Selain daripada itu, ada juga khitbah yang dilarang, khitbah yang diharamkan gara-gara dapat menyakiti orang lain, karena akan menyakiti orang lain. Khitbah yang bagaimana itu? Yakni mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena akan menyakiti orang yang mengkhitbah, orang lain yang sudah mengkhitbah. Kecuali kalau nanti memang sudah ada izin dari khotib yang pertama. Sudah ada izin, atau si khotib yang pertama ini sudah berpaling, sudah tidak lagi sudah tidak ngereken ya, atau sudah bepergian sudah sekian lama sampai hilang kontak misal, maka sampean boleh masuk lagi. Tapi kalau masih ada dan dia tidak memberi izin, maka tidak boleh untuk melamarnya, karena nanti akan menyakiti si khotib yang pertama. Selain itu, ada lagi yang berhubungan dengan masalah khitbah. Kalau di daerah sini, di daerah Madura, itu kalau di masa-masa lebaran itu biasanya ada istilah nyalenin, memberi beberapa hartanya untuk si wanita, untuk maktubahnya, untuk tunangannya. Ada yang ngasih emas, ada yang cuma ngasih baju dan semacamnya. Bolehkah hal yang sedemikian ini? Boleh. Namanya juga memberi hadiah. Lantas bagaimana ketika nanti seumpama batal menikah? Sudah lamaran, setelah lamaran sudah sering ngasih uang, sudah sering ngasih barang dan semacamnya, kemudian batal menikah. Apakah boleh untuk menarik lagi apa yang sudah dikasihkan? Itu hukumnya boleh ternyata. Memang hukum awal dari hadiah atau hibah, ketika sudah dikobat, ketika sudah diterima, itu tidak boleh dirujuk kembali, tidak boleh diambil lagi kalau sudah diterima oleh yang menerima. Tapi untuk masalah ini boleh dirujuk kembali dengan dua syarat. Yang pertama, hadiah yang dikasihkan kepada tunangannya itu memang li ajli nikah, karena akan menikahinya. Atau yang kedua, secara mutlak, jadi tidak diniati apa-apa, memang ngasihnya secara mutlak. Jadi, yang boleh rujuk itu cuma dua ya. Yang pertama ketika memang pemberiannya itu li ajli nikah. Yang kedua secara mutlak. Kalau misal pemberiannya karena dia itu miskin, akhirnya saya ngasih ke tunangannya. Tunangan saya itu kan miskin, tidak punya baju, akhirnya dikasih baju. Ini kan karena dia itu miskin, maka tidak boleh untuk diambil lagi. Tapi kalau tujuannya itu karena akan menikahinya, maka boleh diambil ketika tidak jadi menikah. Selain daripada tadi, ada lagi yang berkaitan dengan masalah khitbah, yakni tentang orang yang dimintai pendapat tentang pantas tidaknya orang yang melamar. Semisal Zainab dilamar oleh Andi, contoh. Sebelum menerima, Zainab ini meminta pendapat pada teman dekatnya, si Siti misalkan. Siti, menurut kamu Andi itu baik apa tidak sih? Pantas apa tidak untuk saya? Maka apa yang harus dilakukan oleh si Siti? Siti harus menjelaskan sejujur-jujurnya. Kalau memang si Andi ini tidak baik, ya katakan tidak baik. Kalau memang tidak pantas, ya katakan tidak pantas. Bahkan dalam keadaan semacam ini, kalau memang Andi itu benar-benar tidak pantas untuk Zainab karena banyak aib dalam diri Andi, misal Andi ini sering mencuri, suka berzina dan semacamnya, untuk meyakinkan hati Zainab, si Siti ini boleh untuk membuka aib dari si Andi. Boleh.
jangan wis, gak usah menerima lamaran Andi, dia itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebutkan semua, tidak masalah. Kalau memang hal tersebut dibutuhkan agar si Zainab tidak menerima lamaran si Andi. Jadi cukup sekian dari kami tentang masalah khitbah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.